Oke, kali ini kita mau bahas sesuatu yang menarik banget nih. Ada sebuah model pendidikan dari Indonesia namanya Al-Bahjah. Sistem ini, wah, punya cara yang unik banget buat menjawab tantangan zaman sekarang. Nah, kita mulai dari akarnya dulu ya. Coba deh perhatikan kutipan dari pendirinya, Buya Yahya. Ini bukan cuma kata-kata mutiara loh, tapi ini tuh benar-benar jadi DNA-nya Al-Bahjah. Intinya simple, belajar apapun itu, tujuannya harus bikin iman makin kuat. Kalau enggak ya, ilmunya jadi sia-sia. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Di zaman serba canggih ini, kan sering banget tuh kita dengar seolah-olah sains sama iman itu berseberangan, harus pilih salah satu. Al-Bahjah justru datang dengan pertanyaan sebaliknya. Gimana kalau sains itu justru bisa memperkuat iman? Ini tantangan yang coba mereka jawab, dan kita akan lihat gimana caranya. Oke, biar gampang pahamnya kita bedah pakai kerangka kenapa, gimana, dan apa. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kenapa model ini sampai ada? Jadi jelas ya, Al-Bahjah ini bukan sekedar sekolah biasa. Mereka ini merancang sebuah jawaban, sebuah usaha gitu ya, buat bikin lingkungan belajar yang, wah, transformatif. Di mana murid-muridnya itu nggak cuma belajar fakta tentang dunia, tapi juga bisa melihat kebesaran Tuhan di setiap penemuan sains. Oke, tujuannya udah jelas. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya? Visi sebesar itu gimana cara wujudkannya? Nah, disinilah kita masuk ke cetak biru strategis mereka. Kuncinya ada di 3 pilar utama. Ini dia 3 pilarnya. Pertama, iman dan sains itu harus nyambung. Kedua, ilmu itu nggak cuma di kepala, tapi jadi tindakan nyata. Dan ketiga, murid-muridnya harus dibekali alat buat bisa bersaing di panggung global. Yuk kita kupas satu-satu. Pilar pertama ini bisa dibilang jantungnya Al-Bahjah. Jadi bayangin gini, pelajaran fikih sama pelajaran sains itu nggak jalan sendiri-sendiri, nggak ada tuh ceritanya. Justru sebaliknya, setiap konsep sains dari hal terkecil kayak atom sampai yang terbesar kayak galaksi itu dilihat sebagai ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Tuhan. Mau contoh nyata? Nih, waktu anak-anak belajar biologi tentang gimana angin bantu penyerbukan tanaman, guru mereka langsung nyambungin ke ayat di surat Al-Hijr ini. Keren kan? Tiba-tiba pelajaran sains yang tadinya cuma fakta kering jadi momen buat merenung. Nah, kayak ginilah cara kerja integrasi di sana. Oke, tadi kan kita udah bahas filosofi dan strateginya ya. Sekarang kita turun ke lapangan. Kita lihat di mana semua itu diterapin di kelas sehari-hari. Mulai dari yang paling kecil sampai yang udah remaja. Perjalanannya dimulai dari usia yang sangat mudah loh. Bahkan dari tingkat PAUD, fondasi ini udah mulai ditanamkan. Caranya lewat tema-tema belajar yang nyambung satu sama lain. Coba lihat contoh ini, satu tema simple aja, tubuhku, anugerah Allah. Di sini 3 pilar tadi langsung jalan bareng. Anak-anak belajar sains, oh ini kepala, ini tangan, fungsinya ini. Terus belajar bahasa Inggris lewat lagu yang kita semua tahu, head, shoulders, knees, and toes. Tapi yang paling penting, semua aktivitas itu dibungkus dengan satu pesan utama, rasa syukur, karena ini semua ciptaan Allah. Keren banget kan? Oke, kita naik tingkat ke SD. Di sini makin seru lagi. Mereka punya yang namanya Smart Garden. Jadi, kebun sekolah itu bukan cuma tempat tanam-tanam biasa, tapi diubah jadi laboratorium hidup, tempat belajar macam-macam pelajaran sekaligus. Nah, di kebun inilah semuanya jadi nyambung. Pas belajar soal fotosintesis, mereka nggak cuma ngomongin soal klorofil dan energi matahari. Enggak. Mereka langsung diajak merenungkan ayat dari surat An-Naba tentang matahari dan hujan itu rahmat dari Allah, sambil tentu saja nambah kosakata bahasa Inggris baru. Belajar jadi satu paket lengkap. Naik lagi ke level SMA, fokusnya makin tajam lagi. Bahasa Inggris itu bukan lagi sekedar hafalan vocab atau grammar, tapi benar-benar diasah jadi alat. Alat buat apa? Buat mikir kritis, buat berdebat, bahkan buat jadi pemimpin di panggung dunia. Metodenya canggih, namanya CBI atau Content Based Instruction. Gampangnya gini, daripada cuma belajar rumus tenses, mereka belajar bahasa Inggris sambil ngebahas topik-topik penting. Contohnya yaitu kisah-kisah kepemimpinan para nabi. Jadi ilmunya dapat, bahasanya juga dapat. Dan ini dia kurikulumnya. Namanya Prophetic English. Ini luar biasa sih. Mereka belajar storytelling dari kisah Nabi Nuh. Belajar seni persuasi dari cara Nabi Ibrahim berdialog. Terus, latihan public speaking terinspirasi dari keberanian Nabi Musa. Jadi bahasa Inggris itu jadi semacam kendaraan buat menyerap nilai-nilai kepemimpinan para nabi. Cerdas banget. Oke, modelnya keren. Tapi kan model sebagus apapun butuh guru yang hebat juga buat ngejalaninnya kan? Nah, pertanyaannya, gimana Al-Bahjah ngejaga kualitas dan mastiin sistem ini bisa jalan terus?
Jawabannya, mereka mandiri. Mereka punya perguruan tinggi sendiri, STAI Al-Bahjah. Tujuannya spesifik, nyetak guru-guru yang dari awal kuliah udah kenyang sama filosofi integrasi ini. Jadi pas lulus, mereka udah siap tempur. Coba deh lihat mata kuliahnya. Ini nunjukin kalau filosofinya benar-benar meresap sampai ke akarnya. Para calon guru ini belajar islamisasi pengetahuan, belajar integrasi fikih dan sains. Bahkan mereka juga belajar kurikulum internasional kayak IB dan Cambridge. Jadi mereka nggak cuma dilatih jadi tukang ngajar, tapi disiapin buat jadi arsitek kurikulumnya juga. Oke, kita udah lihat perjalanannya dari PAUD, SD, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Buat gurunya, terus outputnya apa? Apa sih hasil akhir yang mau dicapai? Lulusan seperti apa yang mau dibentuk oleh sistem Al-Bahjah ini? Ini dia jawabannya. Tujuan akhirnya adalah melahirkan Muslim Prophetic Global. Apa itu? Ini adalah profil lulusan yang seimbang, spiritualnya dalam, otaknya encer, dan kemampuan komunikasinya di panggung dunia juga oke punya. Paket lengkap lah. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya lagi ke 3 pilar di awal tadi, semuanya jadi masuk akal. Pilar pertama, integrasi iman dan sains, itu yang ngebangun kedalaman spiritual. Pilar kedua, aksi yang bermakna. Itu yang bikin ilmunya nggak cuma teori, tapi bisa diterapkan. Dan pilar ketiga, alat-alat global. Itu yang bikin mereka bisa nyebarin gagasan-gagasan hebatnya ke seluruh dunia. Pada akhirnya, apa yang ditawarkan Al-Bahjah ini ngajak kita semua buat mikir ulang. Apa sih sebenarnya tujuan pendidikan? Pertanyaan terakhir ini benar-benar merangkum semuanya. Mungkin pendidikan itu bukan cuma tentang tahu apa isi dunia ini, tapi lebih jauh lagi untuk paham kenapa semua ini ada. Dan yang terpenting, apa peran kita di tengah-tengah semua ini? Sebuah pertanyaan yang dalam banget dan mungkin perlu kita renungkan bersama.